Ada hal yang menarik jika kita memperhatikan peristiwa Pentakosta dan kemudian membandingkannya dengan peristiwa Menara Babel. Pada peristiwa Pentakosta yang umat Kristen pada tahun ini rayakan pada tanggal 5 Juni ini, di sana kita melihat atau kita membaca dalam Kisah Para Rasul misalnya, bahwa ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka, memenuhi murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh semua orang. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang menantikan janji Yesus, dan mereka berdoa bersahati dan memuliakan Tuhan, dan mereka itu dicurahi ataupun mengalami pencurahan Roh Kudus, dan kemudian mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu, atau lebih tepatnya menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu. Jadi pada waktu mereka memuliakan Tuhan, maka mereka menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu yang pada waktu itu hadir di Yerusalem pada peristiwa Pentakosta. Menariknya ketika kita menghubungkan dengan peristiwa Menara Babel, di mana manusia membangun Menara Babel itu untuk mencari nama atau meninggikan diri, yang terjadi adalah Allah mencerai beraikan mereka, atau Allah membuat mereka memiliki bahasa yang beragam sehingga mereka tidak saling mengenal, atau mereka tidak saling memahami bahasa-bahasa yang mereka ucapkan itu. Jadi pada waktu manusia meninggikan diri dan peristiwa Babel, Allah kemudian mencerai beraikan mereka dengan memberikan mereka bahasa yang beragam sehingga tadi tidak saling mengerti, dan terjadilah perpecahan ataupun perpisahan dari kelompok-kelompok yang berbeda tersebut. Peristiwa Pentakosta itu menyatukan umat manusia, atau lebih tepatnya pertama-tama adalah menyatukan orang-orang percaya, dan harusnya juga mendorong persatuan umat manusia. Jikalau Tuhan yang ditinggikan, maka Tuhan dimuliakan, maka yang terjadi adalah persatuan. Tetapi kemudian ketika manusia mencari nama, maka yang terjadi adalah perpecahan. Kiranya peristiwa Pentakosta ini menolong kita untuk semua orang percaya memuliakan Tuhan, sehingga menjadi berkat, menjadi kekuatan, menguatkan persatuan Indonesia, dan menjauhi perpecahan yang tidak penting, yang hanya mengakibatkan kepada menjauhi usaha-usaha untuk memegahkan diri atau manusia, yang kemudian membawa kepada perpecahan-perpecahan yang sesungguhnya sangat merugikan manusia itu sendiri. Terima kasih.